dulu Surabaya, mana suaranya? Terima kasih Survivor. Kita akan masuk ke dalam in-game-nya. Yang dimana ada pesawat menuju ke arah shipyard. Ini harusnya keuntungan untuk teman-teman EVOS Divine. Karena harusnya tidak terlalu bersusah payah ya untuk turun ke drop zone mereka. Ya walaupun kemungkinan akan ada penabrakan. Tapi gue nggak tahu nih tabrakannya bakal di area mana nih. Sentosanya sih yang agak sedikit jauh untuk dijangkau oleh teman-teman Bigetron. Sehingga kalau kita ngelihat di minimap, teman-teman dari Bigetron Delta terpaksa harus masuk terlebih dahulu ke arah Mars Electric. Dan ada satu orang Kapten Legalot di sana. Melihat ke bagian atas, untuk secara drop zone itu sendiri masih sama seperti hari kemarin. Tim-tim juga masih tetap masuk ke areanya masing-masing. Ya yang beda paling Onyx sama Bigetron aja sih ya. Harusnya ya kelihatan ya. Karena Agak kan sulit. mereka harus transit dulu. Betul. Nggak bisa langsung ke arah posisi yang mereka mau gitu kan. Dan kita juga bakal ngelihat nih. Posisi sepertinya Onyx Olympus yang bakal stick together. Mengingat di hari kemarin. Mereka terlalu nge-split posisinya. Dan itu malah tidak menguntungkan untuk teman-teman dari Onyx Olympus. Dan sekarang ternyata dari seorang Kiba juga berhasil untuk di-take down begitu saja Biga. Oh, Keong sempat mendapatkan satu pemain. Ada Skyler di sana. Oh my God. Bahkan Keong sendirian dapat dua. Siapa yang bilang kemarin mental online? Keong sendirian di area pick menuju kota tua. Enggak hanya bagi Sentosa, dia dapetin dua loh. Meskipun gak ke ending. Tapi sayangnya Genesis Dogma juga mendengar pertempuran tersebut. Membuat Onyx Olympus kali ini harus berpikir cepat meninggalkan area kota tuanya. Wah ini Genesis Dogma angin segar ya untuk mereka. Mereka harusnya mendapatkan beberapa poin eliminasi atas peperangan yang sudah terjadi antara Genesis Dogma dan juga satu orang dari Keong. Tapi dia juga berhasil untuk mendapatkan satu orang dari Cuk di sana. Langsung dikontrol poin eliminasinya Bigan. Oh my God, ini menjadi sebuah kesulitan untuk teman-teman Onyx Olympus. Bahkan ternyata satu orang Kiba juga sudah diketahui karena melepaskan tembakan akan sangat sulit sekali. Tapi ternyata Kiba sendirian saja. Satu pemain lainnya sudah mulai berpindah ke arah lain. Dan Kiba tidak memiliki peluru sama sekali sepertinya. Tidak memiliki amunisi apapun lagi dan harus pulang menyisakan satu pemain lagi dari Onyx Olympus. Ya ada Gare di sana yang harusnya langsung cabut begitu aja. Kalau terlalu lama juga sangat beresiko untuk teman-teman Onyx Olympus. Berarti oke Genesis Dogma berhasil untuk mengumpulkan 3 poin eliminasinya tanpa di area pick. Mereka mengambil lootingan langsung turun ke bawah. Nggak mau membuang momentum tersebut. Dan sekarang kita bakal ngelihat teman-teman dari Genesis Dogma yang harusnya kembali lagi nih ke posisi rumah mereka di area pick. Sedangkan kalau kita lihat dari POV yang lain, Ember Epsilon harusnya lebih tenang untuk di posisi sekarang. Tapi kalau kita ngebahas sedikit ya tentang peperangan yang terjadi memang nggak terlalu wise. Yang pertama Onyx Olympus belum ada pegangan sama senjata sama sekali. Vest juga nggak lengkap pastinya dan yang sangat diuntungkan adalah teman-teman dari Bigetron yang tadi berhasil untuk mendapatkan satu orang. Dia tahu ada tim lain yang datang ya udah dia cabut. Informasinya lengkap harusnya untuk teman-teman Bigetron. Iya, pinternya Bigetron di sana. 3 pemainnya ngedrop ke arah Sentosa itu lewat Mars Electric. Emang niatnya udah pakai zipline. Dan satunya dikirimkan lewat arah jembatan dari arah kota tua. Atau bisa jadi mungkin bakal lewat zipline. Nah itu tuh hal cerdiknya dari otaknya Coach Chrisjo yang ngebuat akhirnya ya keuntungan seperti ini yang bisa di-secure. Kalau misalkan Marsnya bisa mereka secure juga mungkin mereka akan melakukan hal tersebut. Hanya saja mungkin RRQ kayaknya nggak terlalu jadi poin utama lah buat Bigetron Delta. Selain daripada itu, kita melihat di sisi lain tadi ada satu pemain Egtindir yang berhasil ditumbangkan oleh satu orang dari tim Torat. Yang kalau aku lihat di contekan ini ya tim Torat udah melakukan rotasi menuju ke sebuah kota yang mungkin ini tidak akan diduga-duga karena Bima Sakti ya? Di Bima Sakti ya, mereka udah ada di Bima dan sebelumnya Torat ini pernah kalah kontes sama Dewa United di arah Katulistiwa. Artinya pergerakan cepat seperti ini, agresif untuk masuk ke dalam zona lebih cepat, akan ada sesuatu yang ingin ditunjukkan oleh tim Torat. Bisa jadi. Karena sebelumnya pernah melakukan hal yang sama tapi yang dikirim cuma 3. Dan kalah sama Indostars. Aduh sayang banget ya. Mungkin mereka bakal menurunkan mentalnya anak-anak dari Indostar dulu. Karena kan Indostar kan jarang banget ada fight early-nya di area Bima Sakti. Dan sekarang pertempuran pun sudah langsung dibuka begitu saja. Harusnya bakal dibuka satu portalgo dari Ikal. Apakah langsung coba menerobos? Ternyata masih ditahan aja. Lozi dari sisi yang berbeda sudah mencoba untuk memberikan peringatan saja menggunakan satu senjata woodpecker tadi bikin. Tapi ini harusnya masih terbilang belum terbuka untuk peperangannya karena mereka masih mencari informasi di mana letak dari Ras sendiri. Dan ternyata Lozinya juga berhasil di-pick begitu saja. Sedangkan Ikal, oh my God Ikal diledakin dengan M79 dari seorang Kapten Lim. Dan juga berhasil di-pick begitu saja dan teman-teman dari Torat satu persatu terbakar di hashtag ke-12 Bigan.
sebuah tindakan yang pertempurannya belum settle oleh tim Torat. Tim Torat belum ingin melakukan team fight. Mereka sudah melakukan setup. Tapi boleh ku bilang ini 15 detik lebih lama dari setup yang sudah mereka bangun. Ya. Sayangnya orang yang berada di bawah sendirian dia udah ketangkap duluan. Dan follow up-nya kacau semuanya setelah satunya turun ke arah bawah dan M79 menghantam ke arah satu pemain dari tim Torat. Apa yang bisa dilakukan Darkol? Nggak ada. Dia Nggak ada. punya high ground tapi visionnya tertutup oleh bangunan yang ada di bagian Bima Sakti sana. Dan sayangnya inisiasi yang dilakukan oleh tim Torat kedua kalinya masuk menit kelima sudah ada di Bima Sakti itu masih nihil dan masih gagal untuk tim Torat. Aduh, Torat 5 menit doang bertahannya untuk dipermudah. Ini dibilang lama ya enggak juga gitu kan, sayang. Surabaya panas ya. Surabaya Panas, ya. panas banget. Torat itu petir. Harus musim hujan memang mainnya di tim Torat. Harus, bukan musimnya ternyata ya. Tapi bisa dibilang tadi setup dari teman-teman Indostar juga keren. Ras itu udah dikirim ke atas. Sedangkan gue tadi ngeliat ada portal gue dan ternyata mungkin itu cuma pengecoh aja tuh Wigan. Gak ada orang yang naik ke arah atap sana. Dan gue seneng banget karena ada M79 dari Lim yang itu membuat beberapa tim yang turun dari atas itu. Kalau nggak salah North tadi ya itu udah langsung terkena knockdown begitu saja. Dan gue rasa teman-teman dari Torat udah kocar kacir. Nggak tahu nih. Konsistennya mereka udah nggak ada kelihatan saat satu orang itu udah diledakin sama Lim. Iya udah langsung kocar kacir udah pasti karena mereka udah bangun setup. Jujur aku bilang setup mereka rapih. Ya. Aku paham betul kenapa Darkol ada di atas, dua pemain ada di bagian genteng, lalu satu orangnya ada di bagian bawah. Yang bawah ini yang bisa ngebait Ya. supaya anak-anak IDS-nya bisa keluar dan yang dari atas-atas ini nih bisa ngepick dengan sangat nikmat gitu loh, bisa ngepick dengan enak karena visionnya lebih luas. Tapi kalau yang di bawahnya udah ke take down mau gimana? Mau nggak mau follow up kan? Iya mau nggak mau ya udah bertahannya 5 menit aja nih. Ah, Sayang banget sayang Torat, sekali. tapi nggak apa-apa kita masih punya beberapa round, 5 round lagi untuk hari ini. Oke. Seenggaknya Torat bisa kembali lagi lebih kuat ya dan kita juga bakal ngelihat ini masih ada 11 tim, harusnya sudah beberapa tim yang gerak juga dari posisi checkpoint mereka. Udah terlihat ya teman-teman dari RRQ ternyata sudah, masih setup di area Factory. Sedangkan Genesis Dogma harusnya yang sudah mulai bergerak lagi kembali lagi ke area pick dan mereka sudah menguasai area patahan nih Bigan. Nah itu dia, karena tadi kita sempat ngelihat dari minimapnya juga, hal yang lain yang belum kita sebutkan adalah teman-teman dari Onyx Olympus yang tadi kehilangan 3 pemainnya sekarang sudah berhasil untuk menghidupkan 2 pemainnya. Tinggal sisa kayaknya Kiba deh yang masih belum berhasil buat dihidupin dan mereka masih cenderung ada di luar zona. Tempo mereka cukup ke delay karena pergerakan di awal-awal tadi. Dan sepertinya Onyx sepertinya udah full tim, tinggal mereka masuk ke dalam zona aja di waktu yang sudah masuk menuju ke 8 menit ini. Masih ada 44 pemain, artinya baru benar-benar Torat yang pulang ke arah lebih. Tapi Bigetron pergerakannya sangat agresif sekali. Ini dia sang robot merah bernyawa. Ada Nem yang memulai karirnya kali ini, memulai debutnya di panggung lain. Dan ternyata Moja berhasil menangkan seorang Dix. Tapi Keong membalaskan dan masih ada balasan juga. 2 pemain Bigetron Delta hilang. Sueb coba masuk, tetapi sepertinya ya ampun 2-3 kalah lari. Knock 3 jangan lari dong. Sueb tidak memiliki pilihan lain dan tidak bisa melakukan perlawanan karena menyelamatkan 1-2 pemainnya dia akan sangat sulit sekali. Sehingga Sueb punya pilihan untuk melakukan reviving terlebih dahulu ke arah teman-temannya. Oh my god, Genesis Dogma is very strong. Tapi harus diingat karena Tiger Wing Sport kita melihat ada di bagian atas sana dan akan menggagalkan operasi yang dilakukan oleh teman-teman dari Genesis Dogma. Dan Sueb masih bisa masuk ke bagian dalam rumah. Harusnya masih bisa untuk melakukan reviving ya. Kalau ada koin. Kalau ada koin, kalau nggak ada ya udah coba nahan aja. Karena yang harusnya bertempur itu adalah teman-teman dari Tiger Wong Esport yang sudah coba untuk menembaki ke arah teman-teman dari Genesis Dogma. Sadar banget Genesis Dogma ada tim lain yang sudah coba untuk bertahan di atas Caroline Mansion. Ya udah mereka cabut, coba untuk bertahan di balik batu. Dan gue masih nggak tahu nih setup dari Genesis Dogma apakah bakal coba untuk menerobos satu posisi yang sangat krusial. Karena harusnya tadi ada TWE kan, dan TWE nggak akan membiarkan hal itu dengan mudah untuk Genesis Dogma masuk ke arah Caroline Mansion. Wah, ini ternyata ketemu lagi Onyx Olympus bergerak dengan sangat cepat setelah mereka reset. Dari beberapa menit yang sudah mereka manfaatkan lagi bertemu dengan Genesis Dogma. Akankah kekuatan GD di awal-awal ini
Bisa dibawa ke area game atau justru malah dihantam habis oleh sang landak kuning. Karena sudah ada beberapa portal yang terbuka juga antara pertempuran tadi Bigetron dan juga Genesis Dogma. Lihat Gardu bergerak ke arah depan. Sudah ada Rebel Rush yang dia gunakan. Belum ada tembakan yang dia buka. Belum ada peluru yang connect ke arah lawannya. Tarik ulur ini dia Onyx Olympus identik sekali dengan fight 4 lawan 4 dan setupnya yang cukup lama tapi mematikan. Karena kalau kita melihat satu orang sudah cukup low Morgai dan juga seorang yang terjatuh karena ada bara di kejauhan sana. Tiger Wong Esports juga memantau ke arah Genesis Dogma dan Kiki memutuskan untuk melarikan diri dari prahara pertempuran yang terjadi. Karena kali ini akan menjadi pertempuran antara Tiger Wong dan juga Oni karena Kibanya sudah berhasil dijatuhkan. Vehicle kembali digunakan untuk mundur sedikit ke arah belakang. Kiba sepertinya sulit untuk diselamatkan. Masih bisa untuk melarikan diri dan menyisakan seorang Jake yang dikirim untuk melakukan buying time. Oke, itu ditekan habis sih Bizonnya, keren banget ya dari teman-teman TWE. Akhirnya mereka coba untuk turun dan coba untuk ikut party. Gak mau coba kehilangan momentum, kita bakal beralih juga. Ya ini teman-teman dari EVOS Divine yang akan melawan sang Indostar. Yang dimana kali ini Aimgat bakal mencoba mengeluarkan satu RGS ke arah atas rumah L. Sedangkan Abax bakal mencoba untuk menahan dari sisi atas. Ada satu orang yang mencoba untuk melakukan reviving bahkan dari Indostar. Tapi harus terjatuh Abax apakah bisa bangkit lagi. Karena masih ada backup dari seorang Ray dengan cabus yang masih coba untuk ditahan. Belum coba untuk dikeluarkan dari sekarang Rasha. Masih coba membunuh. Terkena satu orang dari Dir di sana yang mau coba untuk kabur begitu saja. Tidak dibiarkan begitu saja Rasha berhasil mengkontrol poin eliminasi. Nice sekali pergerakan dari EVOS Divine yang berhasil dilewati tapi ternyata Tiger Wong. Bigetron belum selesai. Bigetron masih memiliki asa. Satu persatu pemainnya terlihat dan Tiger Wong yang menyisir dari bagian pick justru mendapatkan banyak sekali advantage. Sama seperti halnya EVOS Divine yang masuk ke arah Bima Sakti dan menghantam tuan rumah dari Bima Saktinya itu sendiri. Karena kalau kita melihat Rals juga berhasil dijatuhkan dan TWE lagi-lagi akan menjadi orang ketiga untuk kesekian kalinya. Tembakan sudah dikirimkan ke arah seorang Rasya yang sudah terlihat cukup low. Dan EVOS Divine harus melakukan riset terlebih dahulu. Meskipun teman-teman dari EVOS Divine sudah mendapatkan banyak sekali keuntungan. Tapi di bagian depan mereka adalah area terbuka. Mereka harus punya portal go. Mereka harus punya launchpad. Tetapi sepertinya perlawanan akan diberikan dari kedua macan ini. Aimgat sayang sekali. Zonanya sudah begitu menyakitkan sehingga Aimgat terus terjatuh. Ray di bagian bawah. Abax di bagian depan akan mundur. Tapi lihat bagaimana Baras untuk melepaskan tembakan kanan. Satu pemain dari EVOS Divine yang dikurung di dalam labirin duel yang dia ciptakan sendiri. Ini sulit sekali. Ini posisinya sama nggak sih sama kemarin di area late game? Tapi posisinya itu adalah Dewa United sama Morph yang datang begitu aja. Indostar benar-benar harus tersalvage dari dua arah. Namun kita bakal melihat 10 tim yang tersisa yang dimana masih kuat juga teman-teman dari Tiger Wong Esports yang bakal coba untuk turun dan ternyata mereka bakal coba untuk naik lagi meninggalkan satu rumah L. Dan sekarang kita berpindah nih Bigan. Karena teman-teman dari EVO sudah berada di area clock tower yang dimana satu orang sudah knockdown begitu saja. Dua bahkan bisa ke satu orang Abax somehow. Indostar juga harus puas dipulangkan dia ke 10. Sedangkan Abax tersisa sendirian. Mau kemana Abax? Udah pasti bakal dihujani tembakan dari sisi bawah sama teman-teman Morph. Dan coba mau cabut begitu aja. Apakah masih sempat? Masih bisa untuk menembak dari seorang Abax. Masih miss aimnya nggak apa-apa. Met kita dulu ditahan. Tapi teman-teman dari Morph masih coba menang dari sisi berbeda. Oh my god. Tiara lain juga MBR Epsilon sudah tumbang di tangan Dewa United. Dan ini kita akan melihat RRQ Kazu yang akan keluar dari kandangnya. Morph ternyata pulang di tangan Abax seorang diri. Oh my god. Apa yang terjadi dan bahkan Dewa United Apollo berhasil menghantam satu pemain terakhir dari RRQ Kazu. Vesaka akan menjadi kontender selanjutnya untuk teman-teman dari Dewa United Apollo. Volt akan menahan bagian depan. Tetapi pergerakan dari Dewa cukup menyulitkan sekali. Volt di bagian depan sana. Panji lihat dengan capcut dan busternya 2 peluru. Oleh karena bisa sudah ternyata dia pun tumbang. Panji akan masuk lebih dalam lagi. Beyond juga tumbang. Oh my god. Dewa United Apollo. OP dijatuhkan seorang Abax dari arah kawan sana. Tapi Wai juga berhasil mendapatkan diserang oleh Dewa Apollo. Oh my god. Pulang di tangan Vesaka Esports. Oh my god, Dewa. What happened ayah naon. Tapi kita bakal ngelihat teman-teman dari Tiger Wong Esports yang masih coba untuk memberikan
pressure terhadap teman-teman dari Onyx Olympus yang berada satu tower berdua aja. Ya udah, nggak bisa kemana-mana. Posisinya udah sulit kalau misalkan mereka turun. Mereka akan membuang resource mereka. Mereka akan menghabiskan beberapa banyak glue wall. Sedangkan dari sisi belakang itu masih ada tryhard seorang Abax. Masih mencoba untuk menggulung medkitnya dan lompat begitu aja. Gue masih nggak tahu itu kayaknya menggunakan satu mini launchpad langsung terjun ke arah depan. Yang harusnya teman-teman dari TWE notice nih, ada satu Olympus yang coba untuk bergerak dari sisi kanan. Tapi ternyata TWE terlalu sibuk dengan teman-teman dari Vesaka dan masih mencoba untuk langsung melakukan rushing karena ada teman-teman dari Vesaka. Ini dia 4 lawan 4 yang akan terjadi terlebih dahulu. Yang mana ternyata Vesaka cepat sekali di tangan Adam Jojo. Tumbang, Tiger Ruang Esports kurang dari 10 detik. Vesaka berhasil dieliminasi. Lihat Gardu berkeliling-keliling dan begalnya. Di sisi lain juga Abax akan bergerak. Dikejar! Balap mobil. Dikejar aja itu, ya ampun Gardu. Itu tinggal dihancurin aja begalnya. 2 hit terakhir mungkin bakal tereliminasi. Tapi dia masih punya horizon lain sehingga membuat Onyx Olympus di posisi kedua. Dan Buya, ini dia Tiger Wong Esports.